silaturahmi saja, gitu ya, silaturahmi saja. Paling tidak teman-teman YouTuber, sesama YouTuber, kemudian dengan teman-teman di Besiru kita bisa lebih mengenal. Kemudian kalau kita, maaf suara saya hilang beberapa hari kemarin. Teman-teman, selamat datang di Besiru. Besiru Hub ini rumah tempat kita semua kolaborasi. Jadi kalau Besiru sendiri itu artinya adalah kalau kata harfiahnya sih sebenarnya gotong royong. Besiru ini tradisi masyarakat suku Sasak, sebagian ada juga yang di Sumbawa, kemudian ada yang di Pulau Lombok. Mereka bergotong royong untuk mengelola lahan sawahnya di satu dusun. Misalnya ada beberapa petani, kemudian punya sawah. Nah, sawah itu dikelola, digarap secara bergiliran. Hari ini misalnya garap membajak sawahnya ini, besok seperti itu. Nah, semangat itulah kemudian kami coba tuangkan di dalam langkah gerak dari Besiru Hub sendiri. Nah, Besiru Hub ini memang sengaja dihadirkan untuk teman-teman pelaku kreatif dan UMKM untuk kemudian bisa tumbuh bersama. Dari ruangan ini, fasilitas yang ada di sini sebenarnya bisa dipakai oleh teman-teman. Silakan digunakan. Jadi kita yang kemudian biasanya industri pariwisata itu akan beririsan dengan industri kreatif. Di mana ada industri pariwisata pasti ada industri kreatif. Cuman masalahnya adalah kalau kemudian kita tidak mempersiapkan diri berkolaborasi, maka ruang-ruang kreatif itu akan diisi oleh dari luar. Bukan kita tidak menerima itu dari luar, tapi sebenarnya harapannya itu pelaku kreatif kita di daerah menjadi pemain utama, bukan hanya menjadi pelengkap dari sebuah. Maka kemudian kita ingin mencoba menjalankan itu, melakukan itu, mulainya dulu dari ketemu komunitas. Nanti harapannya kemudian di festival itu menjadi festival kita semua, festival komunitas. Dan di situ kita memang mengangkat ekonomi kreatif yang saat ini belum mendapat atensi penuh. Kalau saya amati dari 17 subsektor itu, intervensi pemerintah itu hanya 3. Satu ke fashion pakaian, fashion itu intervensinya udah luar biasa sekali. Kemudian kuliner sama craft. 3 ini intervensinya bisa-bisa dari kementerian sampai pemerintah daerah. Sudah cukup menurut saya. Kemudian bagaimana kita mengangkat sektor-sektor lain. Salah satunya adalah videografi. Fotografi itu menjadi satu bagian. Dan potensi teman-teman, saya yakin potensi kita di NTB ini sangat jelas. Kita sudah dengar tadi bagaimana Bang Rodiman ini ternyata sangat kreatif, dan ternyata teman-teman ada satu hal, karena industri kreatif ini produknya adalah jasa, saya nyebutnya jasa, dan dibutuhkan itu adalah ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan, karena ide kreatif itu lahirnya dari orang. Nah, ini yang kita kemudian ingin mengajak kita semua, mudah-mudahan kita bisa sering kumpul, kemudian silaturahmi jalan. Hari ini mudah-mudahan ada sharing session dari teman-teman yang sudah sukses, dan bukan tidak mungkin kemudian bisa menjadi sebuah yang disebut oleh Pak Bambang tadi, kolaborasi. Nah, harapan kita, kami di Besiru, program ini bisa berlanjut, bukan hanya di Topgar, tapi kemudian menjadi proyek bareng, misalnya seperti itu, bisa saling menumbuhkan. Kita ingin tumbuh bersama. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada hal-hal yang kurang ya selama kegiatan ini, mohon maaf. Ya beginilah Besiru gayanya, ya, santai seperti ini. Dan sekali lagi saya undang teman-teman, silakan untuk memanfaatkan space ini. Kita ada studio kecil-kecilan, kalau memanfaatkan sudah boleh. Nanti tinggal berkoordinasi dengan Pak Mustamar di belakang.
Pak Mustamar ini di operasional sehari-hari di Siru, Mas Bambang ini di yang ngurusin community. Jadi kita komunitas, memang kita ingin terus dalam semua komunitas. Mungkin besok kita akan ketemu dengan komunitas fotografi, sudah ngomong juga dengan komunitas teman-teman yang produksi film. Ya, karena saya punya YouTube YS Podcast, ya mungkin yang pernah melihat berseliweran YS Podcast, ya saya satu-satunya hostnya sudah. Ya. Ya, kenapa Saudi? Nah, itu nama pemberian orang tua ya. Nah, banyak yang mengira saya juga YouTuber Lombok yang berada di Saudi gitu. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, bergerak di YouTube ini memang tidak terlalu lama, baru kurang lebih lah 1 tahun. Melihat, oh ya ternyata kalau sesuatu yang diseriusi ternyata ada hasilnya gitu. Ternyata apa ya? Sangat menarik juga gitu. Saya cerita sedikit saja, saya ketemu Bang Rudi ya. Bang Rudi ini YouTuber yang sangat sukses. DM kalau nggak salah Bang Rudi ya saat itu, karena beliau menonton YS Podcast. Dan dari situlah pertemuan saya pertama dengan Bang Rudi. Baru saya tahu sepak terjangnya Bang Rudi setelah YouTuber sukses mau bercerita suksesnya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Tidak ya, banyak itu. Tidak banyak. Ya. Tidak banyak YouTuber yang sukses mau membuka. Ya, ini yang kita butuhkan. Sehingga begitu pertama ketemu Bang Rudi kita satu frekuensi, saya bilang, ayo segera. Akhirnya kita buatlah YLC di Lombok Timur. Kebetulan saya pembina YLC. Ya, Bang Rudi adalah ketua. Nah, semoga giat kita, nah ini yang pada kesempatan hari ini bisa kita saling, ya intinya kolaborasi. Pada akhirnya kita kolaborasi. Dan YouTuber, semua YouTuber ya, Bapak ikut semuanya diharapkan diminta sama YouTube itu, Bapak itu harus kolaborasi, Bapak itu harus kolaborasi. Kan seterus itu yang diberikan Anda email sama YouTube ya. Nah, hari ini semoga ada hasilnya. Kita memiliki sebuah gerakan besar nantinya. Oke, demikian. Nah, selamat datang ini juga pembina YouTuber, pembina YLC ini. Bang Rey, silakan Bang Rey. Selamat datang Bang Rey. Mari Bang. Oke, demikian. Mungkin langsung kita tembak pegang link aja. Ini apa? Ini dengan suaranya Saram aja semua udah tahu. Senior jurnalistik di TV. Ayo Bang, mari. Ya, mungkin itu saja, nanti kita sharing lebih jauh di proses produksi itu. Karena ada sebagian teman-teman yang pasti pengen idealisme, pokoknya kita mau upload tapi kontennya harus bagus banget. Gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Nah, masuk di proses itu. Setelah itu mungkin apa kita harus nabung konten dulu? Ngejar yang 90 hari. 90 hari itu kan berarti setiap hari 1 gitu. Ada beberapa orang teman itu ceritanya dia nabung dulu. Dia produksi dulu terus gitu. Kata Bang Mudin mungkin belum dipublish tapi sudah masuk di situ. Kalau 1 upload dia harus punya stok 5 yang belum terupload. Nah, di proses produksi kemudian nabung konten ini kan butuh tim. Nah, bagaimana teman-teman membangun tim ketika proses ini belum monetize? Kan butuh project bareng nih gitu. Energi. Sama lah kayak Besiru, kita jalan ini kita berhitung bahwa Besiru itu akan keluar spending cost sendiri itu selama 3 tahun. Besiru akan dapat revenue. Sebenarnya kita udah hitung itu. Nah, untuk itu bagaimana membangun tim, menjaga tim supaya ada tidak tipsnya nih teman-teman. Karena ini pasti butuh tim nanti. Hanya Mbak Rosa jual mutiara, nggak bisa sendiri. Misalnya konten mutiara yang harus lama. Nah, di proses produksi itu apa saja yang harus dibuat? Karena konten itu selalu kalau saya hasilnya diskusi dan dengan teman-teman selalu ada script writingnya. Jadi nggak bisa juga dadak-dadakan. Nanti kalau dadakan justru mungkin jadi kacau-kacau ya, hari sana semari. Apakah perlu ada copywritingnya, kemudian beradu. Ya, pertanyaan beliau tadi gimana nih biar mengawali agar tidak fokus ke subs dan jam tayang. Nah, jadi mengawalinya itu maka YouTube nyaranin kita
YouTube itu adalah sebuah komunitas. Sebuah komunitas yang tujuannya bagaimana harus kita mulai dari hobi. Apa dari hobi? Karena kalau dari hobi itu kan nggak berat tuh, nggak harus terpaksa kan. Saya dulu bahasa Inggris, dulu saya ingin konten bahasa Inggris, belajar grammar. Itu dulu. Tapi setelah tahu caranya, jadi langsung kita gas ke konten yang lain. Jadi pertama caranya harus hobi dulu, biar tidak fokus ke shoot. Jadi tidak berat, itu aja intinya. Karena YouTube ini mau bener, godaan berat. Hanya sehari 2 hari memang sudah, saya saja sudah monet jujur ya, sudah monet, sudah rutin jadi 3 bulan tuh ada saja itu malasnya. Gimana saya cara saya jalan-jalan dulu, kadang saya konten di pantai, merekam layar gitu, konten sambil jalan di mobil, kadang-kadang begitu. Jadi cari kira-kira di mana mood kita itu semangat, di sana langsung bikin konten gitu. Sana bikin konten. Misalkan kita semangat bikin konten di tengah malam, gitu, atau di tiang listrik, naik aja kita listrik bikin konten di situ kan gitu. Nah kayak gitulah cara kita menyemangati diri biar moodnya tetap. Mulai dari hobi. Kemudian kedua, gimana? Apakah harus ini spesifik judulnya, segmennya, atau yang secara umum? Ya tergantung kembali. Kalau kita misalkan niatnya cuan, ya tentu harus secara luas. Itu kita misalkan bahas tentang misalkan tentang pariwisata nih, pariwisata Lombok Timur kan spesifik banget. Kenapa kita bahas pariwisata NTB, se-Indonesia, kan ekspor gitu. Nah itu umum. Maka kalau dia umum berarti marketnya banyak. Market kita kan 200 juta ya kan se-Indonesia. Nah itu jadi harus pilih yang umum sehingga nanti view-nya banyak. Jangan ambil yang spesifik. Makanya ketika diikuti itu jangan ada kecamatan, jangan ada provinsi, gitu. Itu kata kuncinya itu jangan ditulis di situ. Itu ngaruh juga. Makanya itu rekomendasi itu kalau kata kunci provinsi di situ, maka nanti YouTube ngarahin dia ke orang-orang NTB saja, gitu. Sehingga tidak luas produk-produk yang akan dipromosikan itu. Jadi secara umum aja tulis. Nah itu dia. Di mana tempat beli subscriber ada. Real ini. Tadi desktop. Nah cuman kita memang harus terbiasa saat ini. Kalau memang videonya ada di sini, kalau kita butuh segera upload hari ini, edit saja di sini. Gitu. Nah ini kan butuh kecepatan juga gitu. Apalagi konten-konten yang kita inginkan untuk segera diketahui sama orang. Nah kalau untuk produksi di editing memang ini kembali lagi sebetulnya. Kalau kita berbicara tim yang ideal memang sih nggak ada gitu ya. Tapi kalau minimalnya ya satu editor, kemudian kalau model konsepnya seperti yang akan dibangun itu ya narator, dan saya pun ada 3 narator. Nah narator ini butuh mood yang cukup bagus gitu. Jadi dia nggak mau ketika kesel itu tadi ya. Ketika ada satu narator saya, dia mau dubbing itu ketika baru bangun tidur. Jadi selalu pagi dikirimin malam skripnya, pagi saja. Karena menurut dia itu suara terbaik saya ada di situ. Nah sehingga kalau di Infonusa banyak orang penasaran. Ada 2 narator saya yang mirip banget suaranya itu. Satu lagi agak berbeda gitu. Memang kita pilihkan dia konten. Ini cocok untuk ini, kita udah tahu karakternya gitu. Kalau udah selesai di dubbing, kirim lagi ke editor. Saya kantornya itu di WA Group kan. Jadi Infonusa itu kantornya di WA Group, di WAG Infonusa. Semua kami bicarakan di situ. Cuman kami harus ketemu sekali sebulan. Jadi kalau bahasa teman-teman, kita perlu cas, perlu dicas. Karena tim kita itu lemah. Nah di situ ayo kita ketemu ngopi dulu lah. Di situ udah selesai apa yang kita bahas. Intinya nggak ada yang lain sebetulnya memotivasi, saling motivasi. Bagaimana agar si penulis ini, karena penulis saya ini idealis sekali. Kalau dia nggak pegang 3 buku sebagai sebuah referensi untuk membangun satu skrip, dia nggak mau. Satu lagi agak longgar, bisa. Kami persilahkan. Ya, yang penting 3 penulis itu dengan cirinya masing-masing. Dan itu bisa menjadi warna sebetulnya. Karena kalau membangun yang terlalu ideal kayaknya agak susah, ya. Karena kita harus menggaji. Mohon maaf harus setiap bulan dengan gaji tertentu, ini kan berat gitu. Nah ketika kita memberikan kebebasan, kemerdekaan, nah di situ kan kita agak dari segini agak kurang. Kita kembalikan saja. Kalau saya modelnya saya kembalikan. Kalau mau hasilnya lebih banyak ya konten kreator rumusnya ya rajin, konsisten, itu saja. Jadi nggak bisa kita ini.
Kalau posisi sebetulnya ya punya lower third, narasumber keluar ada namanya gitu. Beda dengan Deddy Corbuzier kan nggak pernah dia pakai lower third. Karena orang-orang yang diundang di sana kan memang udah kaliber siapa yang nggak kenal gitu, itu ukurannya gitu. Tapi kalau kita kan kita perlu mengangkat narasumber kita itu perlu diangkat. Bahkan medsos narasumber juga tidak jarang saya taruh juga di situ gitu. Nah mungkin seperti itu. Oke deh. Kita belajar. Ya. Kita belajar di depan Iya. dari makan. Nanti mau sayangnya gimana mau bisa dia produksi foto profil. Siapa yang masuk? Besok kita bang. Mami. Ada anak buat yang lain bisa. Oh gitu. Naikkan jadwal. Ya, kita juga jadwal. Oh, buat shot. Sudah, azan dulu.